Are you ready? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vera Rosliati, SPD MPD dari SDN Gandasari 3, Kota Tangerang, CGP Angkatan 10, PGP Angkatan 11, akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.4 budaya positif, penerapan segitiga restitusi. Restitusi adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Sedangkan segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi merupakan tahapan tindakan yang dilakukan guru untuk membawa siswa menaati kesepakatan kelas yang telah ditetapkan dan mengetahui secara sadar dan terbuka ketika melakukan kesalahan, serta mereka merasa nyaman dapat berperilaku jujur. Tahapan segitiga restitusi dimulai dari menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas, merupakan bagian dasar dari segitiga yang bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Pada tahap validasi tindakan yang salah, setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respons ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Pada tahap menanyakan keyakinan, teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai, yaitu pada langkah 1, dan tingkah laku yang salah telah divalidasi pada langkah 2, maka anak akan siap dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Berikut disajikan kasus pertama, yaitu Nabila murid kelas 1A pada saat pelajaran bahasa Indonesia mencoret-coret buku tulis temannya, yaitu Sera. Nabila tidak fokus dalam belajar. Ia mengganggu temannya. Vera dan Nabila akan memperagakan kegiatan segitiga restitusi dalam kasus ini. Pada kasus ini, Vera dapat menyelesaikan permasalahan tersebut dengan menggunakan tahapan segitiga restitusi. Berikut disajikan skenario kasus 1, yaitu tentang Nabila yang mencoret-coret buku temannya. Nabila, tadi Bu Vera lihat ketika pelajaran bahasa Indonesia, Nabila tidak menulis, tetapi mencoret-coret buku Vera. Nabila berbuat salah itu tidak apa-apa. Bu Vera ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Nabila pasti punya alasan mengapa mencoret-coret buku Vera. Sekarang mari kita pikirkan, apakah tindakan Nabila sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak ya, tidak sesuai ya. Nah, keyakinan kelas itu yang sedang dilanggar oleh Nabila. Keyakinan kelas yang dilanggar sudah. Nah, sekarang berarti Nabila sudah tahu ya, jika mencoret-coret buku teman itu melanggar keyakinan kelas, berarti tidak tertib.
SDN Gandasari 3. Saya senang diajar oleh Bu Vera. Tadi saya dipanggil dan berjanji untuk tidak mencoret-coret buku teman lagi. Saya akan lapor ke Bu Vera jika ada teman yang mengejek. Selanjutnya yaitu kasus 2. Arsya seringkali menyembunyikan pensil Alfian karena Arsya merasa kesal kepada Alfian sering diganggu ketika menulis di kelas. Berikut adalah skenario kasus 2. Arsya yang menyembunyikan pensil temannya. Arsya, tadi Bu Vera lihat Alfian menangis. Mengapa ya? Pensilnya kamu umpetin. Ya, Arsya, kamu sudah membuat teman bersedih. Baiklah Arsya, membuat teman itu tidak apa-apa. Tetapi kita harus mencari solusi dari permasalahan yang sudah Arsya lakukan, ya. Kenapa Arsya melakukan itu? Oh gitu, suka mengganggu ya, lagi menulis diganggu, lagi belajar. Nah, sekarang Bu Vera mau tanya, sebenarnya boleh tidak melakukan hal seperti itu? Tidak boleh. Kalau ada teman yang mengganggu di kelas, harus bagaimana sesuai dengan keyakinan kelas kita? Lapor Bu Guru pinter. Nah, itu berarti Arsya sudah tahu apa yang harus dilakukan ya. Besok kalau ada teman yang mengganggu, harus dilaporkan ke Bu Guru. Tidak lagi mengambil pensil teman dan dikecil lagi ya pensilnya ya. Oke, baiklah Arsya. Sekarang Arsya bisa kembali lagi ke kelas untuk belajar lagi ya. Terima kasih Arsya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arsya, kelas 1 SDN Gandasari 3. Saya senang diajar oleh Bu Vera. Tadi saya dipanggil dan berjanji tidak mengumpeti pensil teman lagi. Saya akan lapor ke Bu Vera jika ada teman yang mengganggu.